kerjasama antara perguruan tinggi dengan sekolah yang bersangkutan. Jadi itu harapan kami, sehingga nantinya Ibu Prof Murni ke LPA 2M menyampaikan nama-nama sekolah atau nama-nama kepala sekolah yang akan artinya yang ikut di sini, guru yang ada di sekolah itu mungkin sekolahnya bisa melakukan ada kerjasama antara sekolah dengan Universitas Negeri Makassar. Nanti dibuatkan MOA Prof Murni dan diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Jadi ada nanti MOA yang diterbitkan, kemudian nanti dibawa ke sekolah masing-masing, kemudian nanti dikirim kembali ke sekolah yang bersangkutan. Jadi mungkin harapan kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, kita lakukan dengan baik kegiatan ini karena ini jelas memang berguna sekali bagi guru-guru kita karena pembuatan artikel untuk guru-guru di Kabupaten Goa. Mungkin saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya bawakan pantun. Dulu kita kerja manual, sekarang peserta di virtual. Rajin berbagi, dapat senyum. Sebentar lagi kita bicara PKN. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof, untuk sambutannya dan untuk pantunnya. Siap. Baik, sambutan kedua kita pada pagi hari ini oleh Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Profesor Dr. Muhammad Jufri, SPSI, MSI, Psikolog. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Buka dulu ininya, Prof. Nah, kena ngaret. Mod. Sudah? Sudah ya? Ya, sudah, Prof. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra. Nyatanya tadi Pak Dekan ini baru selesai main tenis ya, mungkin di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ya, saya juga diundang sebenarnya, tapi karena beberapa acara Pak Dekan, jadi mohon maaf, tidak sempat bergabung. Ya. Tak kalah di lapangan kayak ini, partner. Iya, jadi siapa kalah tadi? Siapa kalah? Menang 1 kali, kalah 1 kali. Berarti runtuh. Iya. Ya, terbayar nih kekalahan tuh, terbayar. Iya, terima kasih Pak Dekan. Ya, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua LPPM, Profesor Dr. Haji Bahrani Raum, luar biasa, tetap bersemangat dengan pantungnya di pagi hari yang membuat kita makin lebih semangat. Ini salah satu ciri khasnya memang beliau ini begitu. Setiap mengakhiri mesti ada pantung. Ya, rupanya memang salah satu persyaratan yang harus dimiliki nanti itu kalau ada yang mau menggantikan menjadi ketua LPPM harus bisa membaca pantun. Subhanallah. Baik, yang saya hormati, saya banggakan Ibu Profesor Murni. Ya, tadi itu rupanya Prof Murni telepon saya, tapi saya tidak dengar teleponnya, saya masih sementara olahraga. Tapi saya baca WA dan insya Allah sekalipun mohon maaf ini panggilannya terkesan mendadak, tapi saya ya begitulah mungkin karena orang kampus, jadi begitu disebut tadi itu adalah webinar
yang kedua juga menghadirkan guru-guru, saya makin terpanggil lagi untuk ikut bergabung. Jadi terima kasih Prof. Murni undangannya dan telah ikut memikirkan peningkatan kompetensi teman-teman guru khususnya yang ada di Kabupaten Goa. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP, Bapak Dr. Andes Kamarudin. Kalau tidak salah Pak Kamarudin ini Kepala Sekolah SMK, ya Pak, benar ya? Ya, baik. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Bahasa dan Sastra, serta seluruh peserta yang hari ini telah bergabung di room yang mulia ini. Izinkan pertama-tama untuk saya menyampaikan rasa syukur bersama dengan kita semua kepada Allah SWT atas perkenannya kita bisa diperkenankan untuk bisa bertemu di acara ini. Dan bagi saya tentu inilah sebuah kehormatan dapat diberi ruang, diberi waktu untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu, kawan-kawan semua, utamanya Bapak dan Ibu guru yang saat ini tentu menjadi bagian dari komunitas saya yang baru. Ya, ini juga menjadi sebuah kegembiraan karena saya kira dalam catatan saya ini sambutan saya yang kedua setelah menjadi kepala dinas Pak Dekan, begitu. Karena kemarin membuka acara di satu tempat, ini sambutan kedua. Jadi kalau salah sambutannya mohon dimaklumi. Tapi mantap. Rasa-rasanya tuh perasaanku masih kayak Dekan, Kak. Jadi begitulah. Tolong saya jangan dijauhkan dari komunitas akademik, Pak. Ini di sana kan tugas tambahan sementara, toh. Jadi ya yang saya harapkan dari kita semua tentu komunikasi yang terus berjalan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya atas nama pemerintah Sulawesi Selatan, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. Murni bersama kawan-kawan semua Bapak Ibu dosen di Fakultas Bahasa dan Sastra yang memusatkan kegiatan PKM khususnya pada peningkatan kompetensi dalam bidang kebahasaan, lebih khusus lagi dalam bidang keterampilan menulis karya ilmiah untuk kepentingan publikasi. Ya, tentu kami sangat senang dengan itu dan ini Ibu Murni kami harapkan tidak hanya nanti dilakukan di Kabupaten Goa, tapi tentu model ini juga bisa kita terapkan, kita lakukan di kabupaten-kabupaten lain. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu yang ada dalam pemikiran saya itu yang akan juga saya ikut gagas ke depan, peningkatan kompetensi teman-teman guru tentu tidak hanya semata-mata diharapkan bisa meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan teman-teman guru bahasa Inggris di dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, tapi yang terpenting bahwa seluruh best practice termasuk kegiatan-kegiatan penelitian, baik itu penelitian dalam skala besar maupun skala yang dilakukan seperti penelitian PTK yang dilakukan oleh teman-teman guru bahasa Inggris, itu juga dapat dipublikasikan. Nah, saya punya pemikiran memang karena saya kemarin sudah masuk kantor, saya sudah cek, ternyata belum ada Pak jurnal ilmiah di Dinas Pendidikan yang bisa membantu mendorong peningkatan publikasi ilmiah teman-teman. Nah, saya sudah mulai berkomunikasi dengan teman pengelola jurnal, membantu nanti mempersiapkan, kemungkinan akan ada 3, nanti jurnalnya ada jurnal yang menyangkut sains dan humaniora, kemudian ada jurnal tentang pendidikan IPA, dan nanti akan ada lagi tentang kebahasaan. Jadi saya kira keterampilan yang teman-teman guru khususnya dapatkan pada kesempatan pelatihan melalui kegiatan PKM ini tentu akan sangat berarti, sangat bermakna, karena Bapak Ibu dosen, Prof. Murni dan tim tentu kita tidak ragukan keahliannya, kemampuannya dalam bidang ini. Prof. Murni, I think is very expert. Yeah, very expert. This is their competency sangat meyakinkan. Sorry, meyakinkan Pak Dekan. Nanti Pak Dekan nanti kasih bahasa dia. Thank you, Prof. Ya.
Ya, pokoknya berikanlah yang terbaik karena ini nanti akan menjadi model tentunya ya, akan saya jadikan model dan Prof. Murni nanti bersama teman-teman nanti mungkin bisa sibuk nanti jalan-jalan ke berbagai daerah untuk melatih guru-guru di berbagai daerah. Ya, saya kira ketua LPMP kita juga yang sangat aktif ini akan terus bersinergi dengan pihak kami di Dinas Pendidikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi ingat semua, saya itu di dinas tidak sendiri Kak. Kita semua itu yang kompori saya sampai saya bisa sampai di dinas. Kita kompori, kita doakan. Jadi tidak boleh kita lihat-lihati saya. Tidak boleh. Kita support saya Bu Prof. Murni dan Pak Dekan. Setelah saya dilantik itu saya sorenya pergi ke dokter THT. Ya. Ini kan dokter THT, dia bilang dokter THT apa keluhan tak Prof? Saya bilang tidak ada sebenarnya keluhan yang mendasar, tidak. Dia bilang kenapa kena ke sini? Saya bilang enggak, mau jadi aku bersihkan telingaku. Karena saya ini mau jadi sudah kepala dinas Kak, bersihkan telinga supaya saya bisa jelas mendengarkan setiap masukan, saran dan siapapun. Begitu tujuannya. Jadi insya Allah bersih telingaku ini bisa mendengar banyak hal. Siapapun ya tentu kita lihat saja timingnya mana yang tepat ya, kira-kira begitu. Jadi terima kasih banyak Prof. Murni, Pak Dekan yang telah mensupport acara ini bisa dilakukan di Goa. Tagihannya jangan cuma sekedar PKM. Saya berharap ini outputnya teman-teman itu bisa menyiapkan draft tulisannya ya. Siapa tahu ketika jurnal yang saya akan siapkan itu sudah bisa disiapkan karena mungkin nanti OJS kita pakai begitu. Saya sedang berkonsultasi dengan teman-temannya termasuk nanti Pak Sultan saya kira dari bahasa itu akan saya ikutkan untuk berpikir soal itu bersama. Kalau sudah jadi siapa tahu draft yang dihasilkan dari kegiatan PKM ini nanti bisa dimasukkan untuk tulisan nanti di jurnal yang kita akan siapkan ya. Jadi saya kira itu selamat mengikuti kegiatan PKM bagi Bapak dan Ibu para guru yang terhormat ya. Saya juga menginginkan Bu Murni melalui kegiatan pelatihan ini teman-teman guru bisa diberi lagi tambahan skill untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam pengembangan bahasa Inggris di kelas untuk makin lebih kreatif, makin lebih inovatif, khususnya di dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini. Saya selalu berharap teman-teman selalu berinovasi untuk menghindarkan anak-anak kita saat ini belajar di rumah jenuh menghadapi pelajaran. Nah, jika perlu materi-materi yang Bapak Ibu buat sertai dengan tools-tools yang Bapak Ibu siapkan yang lebih menarik. Bahkan juga mungkin ada semacam tutorial ya, kalau bisa tutorial untuk orang tuanya yang akan mendampingi. Karena ini sekarang ya tidak bisa dipungkiri anak-anak berkeluh, orang tuanya berkesah. Sehingga kadang-kadang dalam satu rumah terjadi keluh kesah. Ya, anaknya berkeluh karena mungkin penjelasan dari gurunya belum lengkap sehingga sulit mengerjakan tugas-tugas. Ya, ibunya, bapaknya resah karena memang tidak pernah diajar seperti kita dulu menjadi guru. Jadi terjadilah keluh kesah. Keluh kesahnya itu mengatakan kami sama-sama kebingungan. Nah, Bu Murni dan kawan-kawan mungkin bisa membantu teman-teman ada trik-trik tertentu di dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk makin lebih kreatif dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak yang sedang belajar di rumah saat ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan manfaatnya akan dirasakan baik langsung maupun secara tidak langsung yang ke waktu pendek maupun yang ke waktu yang panjang. I think it's all my speech. Thank you very much for your apalagi itu Bu Murni kalau undangan Invitation. So, thank you very much for the invitation. Lama-lama terjadi lupa saya. Yeah. Thank you very much for your invitation. Thank you very much for your kindness and for the next time I will join for your program. Yeah. Thank you. Success for all. Dan Pak Kama, Pak Dr. Kamarudin, tolong dikawal kegiatan ini Pak ya sebagai ketua FGMP. Bisa juga nanti ditularkan untuk teman-teman guru bahasa Inggris yang mungkin tidak sempat bergabung. Demikian, sukses semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof atas Sama-sama ya. sambutannya. Ya, baik, sambutan ketiga kita bagian ini oleh Ketua MGMP Bapak Kamarudin SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Mohon di mute anunya Pak, Tabe. Mungkin anunya ini audionya barangkali Pak, Tabe. Tabe Pak Tabe Pak Kamarudin. Tabe Pak Tabe Pak Kamarudin. Mungkin audionya barangkali Pak. Mikrofonnya. Iya, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to ask myself and all of you to thank to Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us the chance and the ability so we can meet even though only Zoom today. Salawat and salam to our Prophet Muhammad SAW, who has brought us from the ideal situation into the modern era like nowadays. Ladies and gentlemen, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Profesor Dr. Muhammad. Hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Thank you, sir. Kalau Sindra. Silakan Pak Kamarudin. Tunggu. Oh, iya. Bagaimana itu? Pak Kamarudin? Ya, alihkan dulu ke yang lain. Mungkin Pak Dekan dulu atau Oh iya. ya, alihkan ke Pak Dekan dulu. Ya, Mungkin jaringannya Pak Kama yang ya. Iya, baik. Dekan dulu kalau mungkin masih mau main tenis itu. Iya, Siapa silakan yang Mama. buka ini? Siapa yang buka ini? Prof, Iya, siapa kita, yang buka? Pak. Kita Prof, kita Prof. Kenapa bukan Kepala Dinas tadi? Oh, sekian. Tidak, Pak Dekan mau, Pak Dekan. saya tadi saya menyemangati Pak Dekan tuh. Mestinya itu Kepala Dinas tadi yang buka ini. Ya. Iya, Prof. Oke. Sampai Mama diberikan kesempatan kepada Pak Dekan karena Oh iya Prof, mungkin karena ganggu Pak Kamarudinnya Prof. Ya, Iya, baik silakan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada kesalahan, mungkin jaringan bermasalah dari Ketua MGMP Bapak Kamarudin. Kalau begitu, kami akan lanjutkan sambutan yang terakhir oleh Dekan FBS Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Syukur Saud MPD, sekaligus untuk membuka acara kegiatan kita pada hari ini. Bapak Profesor Syukur Saud MPD, waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Oke, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan kolega saya
Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, psikolog. Terima kasih Pak Dekan. Yang saya hormati Ketua Lembaga LPMP, LP2MP, Bapak Profesor Dr. Bahrani Rauf, MK. Yang saya hormati Ketua MGMP, Pak Kamarudin. Yang saya hormati dan saya cintai para dosen, Bapak Ibu dosen Fakultas Bahasa dan Sastra, khususnya di jurusan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris ada ikut. Kemudian saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru Kabupaten Goa yang saya hormati. Saya sayangi. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mengadakan kegiatan ini. Juga kita tak lupa mengirimkan salam dan selawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi panutan kita, sebagai Nabi uswatun hasanah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas dan Pak Harani tadi sebagai Ketua LPMP, perlu kita memang camkan baik-baik, terutama apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi tentang jurnal. Saya apresiasi itu kalau ada misalnya jurnal, memang ada jurnal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, karena ini kita memang membutuhkan beberapa jurnal-jurnal yang selama ini saya kira di di kedinasan di pendidikan dinas pendidikan ini belum ada, sehingga perlu kita adakan itu sehingga baik guru maupun dosen bisa berkarya di jurnal itu. Yang selanjutnya juga saya apresiasi tentang ini Bapak Bahrani menyatukan pengabdian ini ke suatu tempat. Kemarin kita membuka acara di Pinang, itu juga dihadiri oleh para guru dan murid SMA, siswa SMA. Kemudian ada juga para kepala dinas dari cabang di Hendrika dan Indra. Cabdis ya. Sehingga ini suatu model ke depan. Kiranya tahun depan kita bisa di Mantap. Sehingga guru-guru kita ini tidak hanya transfer of knowledge, juga transfer of skill dan transfer of value. Ini yang perlu kita laksanakan sehingga nanti ke depan teman-teman yang mengadakan pengabdian masyarakat ini, 3 transfer ilmu ini bisa kita laksanakan semua sehingga menjadi suatu model untuk kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini tidak tahu berapa jumlah dosen kita yang mengabdi di Goa. Ini karena masih ada yang mengabdi di kabupaten lain, di kabupaten lain. Nah, nanti kalau ini sudah terbentuk dengan baik, artinya organisasi ini terbentuk seperti dari MGMP, ini lebih bagus lagi karena
kita mengadakan semacam seperti binaan, misalnya daerah binaan, misalnya di Sumber Minasa atau di daerah Malino, ya, teman-teman guru yang sudah di atas di Malino sudah kita bina, sehingga akan mempercepat pengabdian kita, pengabdian masyarakat, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman dosen ini sudah cepat sekali, ya, artinya tidak sama kalau misalnya kita mengabdi di siswa. Nah, ini agak karena mungkin untuk mentransfer ilmu itu antara guru dengan siswa lebih cepat gurunya dibanding dengan siswanya. Oleh karena itu ya model seperti ini kita menyampaikan ilmu ini ke gurunya, ya nanti gurunya yang menyampaikan kepada siswa. Nah, ini hal-hal seperti ini yang ke depan kita akan laksanakan. Di samping juga kalau misalnya memang tahun-tahun ke depan ada namanya English Philip, ya, perkampungan bahasa. Kita akan seperti jadi bagian visual. Saya kira marilah kita bersama mohon untuk Allah kita membuka pengabdian di Kabupaten dan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian kurang lebihnya dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama teman-teman Pak Dekan di lapangan ini. Salam. Ya. Di sini ada Pak dengan Pip. Oh iya. Kayaknya di Pip ini main di. Kayaknya di Pip kita di lapangannya. Iya, betul. Nah, iya, selamat ya semua. Semuanya. Iya. Sehat ke semua. Amin. Oke. Terima kasih banyak Prof untuk sambutan Pak dan untuk sambutannya dan telah membuka acara pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita kembalikan kepada Bapak Ketua, Bapak Kamarudin sudah join kembali bersama kita. Kepada Bapak Kamarudin, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas, termasuk melaksanakan seminar pada pagi hari ini meskipun dalam bentuk kegiatannya itu melalui Zoom. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke alam yang terang benderang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jupri, SPI, MSc. Yang kami hormati
Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, yang kami hormati Bapak Ketua LP2M UNM Makassar, Ibu Koordinator Pengabdian pada Masyarakat, Ibu Prof. Murni Mahmud, yang sama-sama berbahagia, dan teristimewa kepada panitia pelaksana. Ada beberapa teman di dalamnya, Ibu Holdi, Ibu Andika Maria, dan teman-teman lainnya. Terima kasih banyak atas segala partisipasinya, sehingga kegiatan seminar ini insya Allah berjalan dengan baik dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Kadis tadi, Pak Prof. Jupri tadi menyebut nama saya sebagai Kepala SMK Negeri 2 Sungguh Minasa. Memang benar bahwa pada beberapa tahun yang lalu saya sering mengundang Prof. Pak Kadis ke tempat itu, tetapi saya pada saat itu adalah sebagai Wakil Kepala SMA Negeri 2 Sungguh Minasa, yang sekarang ini diberi nama SMA Negeri 10 Goa. Kemudian Prof. Jupri itu atau Pak Kadis sekarang itu adalah merupakan idola saya karena merupakan motivator ulung menurut saya. Beliau saya kenal ketika saya lanjut di Universitas Negeri Makassar untuk strata 2, yaitu pada tahun 2007 sampai 2009. Beliau juga itu Pak Kadis yang sekarang ini adalah merupakan tim perumus daripada SKTB, Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan, yang mana pada saat itu beliau dipanggil oleh Bapak Bupati Goa sebagai SKTB Kabupaten Goa, dan alhamdulillah saya sering berjumpa, meminta saran dan petunjuk dari Pak Kadis tentang SKTB di Kabupaten Goa ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kadis. Yang sekarang ini alhamdulillah guru-guru di Kabupaten Goa, khususnya bahasa Inggris, tidak langsung lagi pada Pak Kadis karena sering berjumpa melalui kegiatan penelitian tindakan kelas tempoh hari di SMK Negeri 2 Sungguh Minasa dan berbagai kegiatan lainnya termasuk di SKTB Kabupaten Goa. Terima kasih atas kehadiran Pak Kadis, Bapak Dekan, Ketua LP2M, dan Ibu Prof. Murni, yang insya Allah akan banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada kami semua. Mudah-mudahan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akui secara pribadi bahwa guru-guru kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa, masih haus dengan pengetahuan dan keterampilan membuat artikel. Selama ini Prof, bahwa banyak guru yang terkendala untuk naik pangkat karena mereka terlalu sibuk dan mereka belum paham benar bagaimana menyusun artikel termasuk penelitian tindakan kelas itu. Oleh sebab itu saya sangat salut dan berterima kasih kepada Pak Kadis dan Pak Ketua LP2M, Ibu Prof. Murni. Mudah-mudahan insya Allah seminar ini dan bimbingan sebentar pendampingan dapat berjalan dengan baik, dan insya Allah sehingga kami mendapatkan yang sebaik-baiknya, mendapatkan keterampilan yang lebih untuk bisa mengetahui laporan insya Allah kami tidak terputar lagi dalam membantu hasilnya, di mana publikasinya ini merupakan itu adalah merupakan salah satu syarat untuk seperti bisa naik pangkat dari DKB sampai tidak lebih lagi. Prof. Kadis yang saya hormati, mencapai dengan dari belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahlah kamu menyampaikan bahwasanya benar bahwa kata-kata buruk sekarang itu memang harus model pembayaran metode belakang, sehingga banyak peserta didik yang mereka itu bisa di dalam mengikuti pembelajaran karena kata-kata buruk. Mereka itu hanya kadang-kadang menerapkan kata-katanya itu atau tidak cukup pembelajaran, sehingga tidak anak kita peserta didik itu agak tidur bosan dalam mengikuti pembelajaran apalagi dalam masa pandemi ini. Sebab itu saya sebagai ketua LPPK Kabupaten Goa sangat menetapkan mohon dengan sangat pada Kadis dan tetapi supaya bisa memberikan perhatian sebanyak-banyaknya untuk keluar dari berbagai permasalahan ini, bagaimana untuk
mengedukasi peserta didik dengan memberikan ilmu yang baik kepada kami sehingga bisa mereka mendapatkan keahlian untuk untuk mendidik masyarakat bangsa dan agama. Saya kira demikian dan kami atas nama MUI kepada hal-hal yang kurang berkenan dikasih Bapak dan itu mulai dari awal sampai akhir, maka kami atas nama MUI mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Masih pemerintah seorang manusia yang sempurna dan buat bisa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu seperti disampaikan oleh Pak Anies 2 Musa di tahun 2009 yang lalu. Saya sering berjumpa dengan Pak Anies yang saat itu tinggal sementara di belakang SDE. Sehingga saya berjalan dan saya sangat Pak Anies masih tinggal di PDM. Saya sekarang kalau kita dari semua Ya, Nusa Indah. Sekarang saya pindah di Royal, Pak. Di Royal Spring. Siap, ya, sama-sama Pak Kama. Ya, Pak Kamarudin, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kamarudin atas sambutannya. Baik, terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan kita pagi hari ini, kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ketua LP2M, dan Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra. Terima kasih banyak Pak telah berpartisipasi dalam acara pembukaan kami pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara ketiga kita adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Profesor Murni Mahmud SPD, MHum PhD. Namun sebelum kita masuk pada sisi pemaparan materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberitahukan rules atau aturan workshop pada pagi hari ini. Yang pertama adalah respect other. Peserta diharapkan untuk menghormati peserta lain ini, baik ketika berkomunikasi dalam room chat maupun pada saat diberikan kesempatan untuk berbicara langsung. Dan yang kedua adalah peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Silahkan mengaktifkan mikrofon saat diberikan kesempatan untuk berbicara. Dan yang peserta diperkenankan mengetik pertanyaan pada kolom chat selama pemaparan materi, dan saya akan menyampaikan pertanyaan tersebut pada Q&A session. Dan yang terakhir adalah di penghujung acara akan ada link presensi. Peserta dipersilahkan untuk mengisi form. Mohon untuk mengisi sesuai dengan data yang sebenarnya. Pada form akan kami gunakan untuk pembuatan e-sertifikat. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi beberapa rules workshop kita pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkan saya sekali lagi memberikan sedikit gambaran mengenai kegiatan kita pada hari ini dan sekaligus untuk memperkenalkan narasumber kita. Dewasa ini kebutuhan akan kemampuan publikasi internasional sedang menjadi kebutuhan utama dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi. Misalnya, publikasi ilmiah merupakan persyaratan utama bagi seorang dosen untuk mengusulkan kenaikan pangkatnya. Bahkan kewajiban untuk publikasi ilmiah ini telah diberlakukan juga bagi mahasiswa dan menjadi salah satu persyaratan utama bagi mereka untuk perguruan tinggi. Kewajiban tersebut sudah menjadi persyaratan di berbagai tingkat pada strata 1, master, dan terlebih lagi di program doktor. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kebutuhan mengakses dan menulis artikel ilmiah menjadi salah satu kebutuhan setiap unsur yang bergelut dalam pendidikan, baik dosen, mahasiswa, para guru, atau para alumni suatu perguruan tinggi memerlukan skill tersebut sebagai kebutuhan agar terus hidup dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun manfaat yang diharapkan setelah pelatihan penulisan artikel jurnal ini adalah para pengajar dapat diharapkan menambah wawasan, minat, dan kreativitas dalam menulis, dan dengan sendirinya mereka dapat
meningkatkan kemampuan dan kompetensinya yang lebih efektif dan efisien dalam menulis. Kemampuan menulis artikel nantinya layak untuk dipublikasikan merupakan suatu kompetensi yang sangat bermanfaat bagi pengembangan SDM secara umum dan pengembangan kompetensi bagi pengajar secara khususnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bertemu dengan narasumber kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan CV beliau secara singkat. Profesor Murni Mahmud, SPD, MPD, SPD, MHum, PhD adalah seorang dosen tetap pada Program Studi Sastra Inggris, jurusan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Dan 1995, Prof. Beliau menyelesaikan program S1-nya di IKIP Ujung Pandang. Kemudian 1 tahun setelahnya, pada tahun 1996, beliau menyelesaikan program pra-pasca sarjananya di Unhas. Lalu 2 tahun kemudian, 1998, beliau menyelesaikan studi S2-nya di UGM. Dan setelah mengabdi beberapa tahun di Universitas Negeri Makassar, beliau melanjutkan studi S3 di Australian National University pada bidang ilmu antropolinguistik. Dan kemudian beliau meraih gelar guru besarnya. Baik, Bapak Ibu, sebagai dosen yang melaksanakan tugas tridharmanya, Prof. Murni mengampu beberapa mata kuliah, yaitu sosiolinguistik, psikolinguistik, antrolinguistik, morfologi, fonologi, dan language testing. Beliau juga sudah banyak mengeluarkan karya-karya tulisan ilmiah yang terpublikasi di jurnal nasional dan internasional. Baiklah, saya rasa cukup perkenalan singkat kita dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama lagi untuk mengefisienkan waktu, lah kita sambut narasumber kita, Ibu Profesor Murni Mahmud, SPD, MHum, PhD. Selamat pagi, Prof. Ada yang kurang tadi perkenalannya itu. Oh, apa itu, Prof? Iya, Prof Murni itu juga salah seorang penyanyi yang tidak bisa dikalahkan. Waduh. Oh. Penting itu nak. Murni itu entertain, dia bisa menghibur audiens, apalagi lagu dangdut. Apa dengan Pak Kadis? Iya. Kadis juga. Teman duetku itu Pak Ketua, teman duet kayak itu. Lagunya pertemuan. Pertemuan. Iya. Pertemuan. Dan kandas. Lagunya kandas, Bro. Kandas. Kandas atau pertemuan. Betul itu. Sorry. Lanjut Makina. Saya mau izin Bu Murni, Prof Murni dan kawan-kawan teman-teman Bapak Ibu dosen dan seluruh peserta Bapak Ibu guru. Pokoknya manfaatkan Ki Bapak Ibu guru ya, belajar Ki. Bu Murni itu ahlinya menulis jurnal. Ada semua ahlinya di situ saya lihat. Belajar Ki supaya kita bisa sponsori penulisan jurnal di Dinas. Iya, saya kira itu Bu. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Kadis. Iya, Pak Ketua. Saya mau Pamit dulu. Iya, Prof Bahrani. Selamat ya. Iya, Prof. Ya, Prof. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di pembukaan dan memberikan sambutan. Makasih, Prof. Iya, makasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apakah Pak Dekan masih ada ya? Masih ada Ibu Amah, Pak Dekan? Dekan, Prof. Bisa saya share screen? Sudah keluar, Prof. Ya, saya mau Prof. share screen. Ya, tunggu dulu. Ya, oke. Terima kasih Prof, saya juga izin. Ya. Oh ya, ada yang mau izin. Apa tadi? Terima kasih untuk saya. Oh ya. Ya, makasih banyak Ibu Rini. Terima kasih banyak semuanya yang ikut bergabung di pembukaan tadi. Ada Ibu Rini. Ya, makasih Bu Rini ya. Siapa lagi ya? Tadi Ibu Fatimah sudah pamit. Nih, anak paling, anak Bu Ima, Oke deh. Ya, Ibu. Sukses Prof. Makasih ya, terima kasih. Ya, makasih ya sudah bergabung tadi di pembukaannya. Ya, saya akan lanjut. Coba saya mau share screen. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, apakah terlihat share screen-nya?
Kelihatan Ji Pak Dik? Belum ada, Prof. Belum, tunggu dulu di mana dia berada ini. Bentar. Share screen. Host disable participant share screen. Sudah bisa itu, Prof. Kita share Sudah, screen. Mi? Ya, oke. Ya, Ya. sudah. Iya, Sudah ada, oke, mulai baik. sedang berproses. Iya. Saya slideshow di sini ya, tunggu dulu. View a screen sharing. Tunggu dulu, kenapa begini? Oke, iya. Sudah Pak ya, Ibu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Sekolah kapal Sabtu. Kalau dia bersatu ke ada Luna. Tunggu dulu. Mana tadi? Ya sebentar Bu ya, sebentar saya anu dulu. Halo Bapak Ibu, Ibu Ama, apa sudah terlihat share screen-nya ya? Belum, tidak ada, Prof. Belum ada, Prof. Tidak ada, tunggu dulu. Di bagian mana ya? Sebentar. Share screen. Tunggu dulu Pak. Ya, oke. Share screen, share. Oke. Ya, sudah. Sudah. Mulai Ya, berproses, oke, Prof. baik. Iya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. This is first of all, I would like to say thank you very much for joining the program here. That is about the workshop of how to write an article. I think, as stated by the moderator just now, writing an article is very, very crucial today, as this is really the requirement for all of us, either for your promotion and also for publication. So exactly, we need publication to show our work. Yeah, the term is that you publish and then you can see your work. Yeah, publication is related to the work, the quality. So if we don't publish and then we cannot show our quality exactly. So I think writing an article is really, really recommended for all of us in order to improve our quality. Yeah. Okay. So what I would like to share today is about the way to write down an article. So Bapak Ibu sekalian yang sudah punya draft sebentar, itu bisa kita bahas di sini. Nanti Ibu Ama bisa allow them to share screen in order that we can see, we can directly give comments about the article. Yeah, usually we have our mind about writing something, but if we don't write, we don't know exactly what to comment. Ya, jadi
istilahnya begini Bapak Ibu, kalau misalnya artikelnya itu belum jadi, masih ada di angan-angan, itu kita tidak tahu apa namanya ya, apa yang mau dikomentari. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah terbentuk dalam bentuk artikel, sudah terjadi apa namanya, sudah terlihat pom-pomnya itu, maka itu akan mudah kita lihat, oh ini seperti ini modelnya. Jadi kalau misalnya artikelnya itu tidak jadi, belum ada, jadi we don't know exactly what to comment about that, ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu ada siapkan draftnya, saya dengan senang hati akan memberikan bimbingan bagaimana mengoreksi, bagaimana memperbaikinya sehingga itu layak publikasi, ya. Because apa namanya ya, kalau kita sekarang lihat percaturan jurnal nasional internasional itu apa namanya ya Bapak Ibu, sangat sulit untuk accepted, ya. Terkadang itu jurnal itu apa namanya, jurnal itu sendiri akan menolak kita punya artikel dengan berbagai macam alasan. Alasan klise yang pertama itu misalnya bahasanya kurang bagus. Jadi memang itu bahasanya yang harus betul-betul kita perhatikan, itu yang pertama. Jadi your language will attract the attention of the publisher. Ya, jangan lupa bahwa ini apa namanya, pengelola jurnal itu dia itu tiap hari menerima sekumpulan apa namanya, banyak sekali artikel-artikel yang masuk yang disubmit. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah lihat di situ, ini kurang bagus, itu langsung dia tolak. Gitu. Jadi dia sudah tidak peduli lagi apakah ini tentang apa dan sebagainya. Jadi it's important for us to attract the attention of the publishers itu since the beginning. Jadi mulai mungkin dari judulnya, ya. Nah, jadi kalau boleh saya share di sini, ini adalah outline daripada artikel itu sendiri. Jadi the body of the article, there must be a title, judulnya harus attract nih. Kemudian your affiliation, ya jangan ragu-ragu menuliskan afiliasi Bapak Ibu di artikel itu, karena itu akan menjadi kontaknya, akan menjadi ini ketika di search nama Ibu di Google Scholar misalnya ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, kalau misalnya sebagai apa namanya, sebagai akademisi yang bergerak di bidang pendidikan atau apa dan sebagainya, itu sebaiknya nama kita ya, kalau menurut saya nama kita itu sebaiknya muncul di Google Scholar gitu. Jadi kalau misalnya masuk Google search Murni Mahmud misalnya ya, nah apa pencariannya? Apakah ada artikel kita yang muncul di situ? Jadi kalau misalnya ya Pak Kamarudin ya, search Kamarudin misalnya ya, oh ternyata Google Scholar sudah bisa mendeteksi kita punya artikel. Nah, jadi seperti itu. Jadi seberapa banyak artikel yang bisa muncul di situ, itu menunjukkan bagaimana indeksnya kita, bagaimana kita diakui sebagai seorang scholar sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang ahli gitu ya. Oke, baik, abstraknya kemudian kita akan bahas nanti Bapak Ibu. Ada keywords, penting sekali, kata-kata kunci, kemudian introduction, related literature, research method, finding and discussion, conclusion and references. Nah, ini outline yang saya tampilkan di sini adalah outline dari artikel yang secara umum yang secara umum yang diterima oleh sejumlah jurnal nasional dan internasional yang paling umum. Kalaupun ada perbedaan outline dari yang ada di sini, itu mungkin terpulang ke jurnalnya sendiri. Ada yang ada yang mungkin tidak menggunakan related literature. Ya, yang jelas pasti ada ini, ada title, affiliation, abstract, keywords, introduction, ya. Related literature kadang ada jurnal yang tidak perlu, yang tidak membutuhkan itu karena dia sudah dilebur ke introduction. Yang jelas research method pasti ada, finding and discussion juga pasti ada, conclusion dan references. Ya, nanti kita akan lihat, kita bahas satu persatu, ya. Jadi Bapak Ibu tolong nanti dikumpulkan semua pertanyaan-pertanyaannya, saya siap memberikan jawaban yang terkait dengan ini, karena ini adalah teknis penulisan itu kita harus mulai dari hal-hal yang kecil, kemudian kita nanti lihat perkembangannya, ya. Nah, coba kita lihat dulu, saya mau ke title dulu, ya. Alright, okay, title. The most important thing in your title is that the title should attract the attention of the publisher. Mungkin dia ada di sini, ya. Nah, jadi kayak ini. The title, the strategies for writing down the title is that it must be eye-catching. Ya, eye-catching misalnya apa ya? Eye-catching itu attract the attention. Kalau ini kan kita bukannya berjalan di kita tidak berjalan di mall atau di apa gitu ya, tetapi bagaimana agar supaya title-nya kita punya itu langsung eye-catching. Eye-catching itu menarik perhatian. Nah, caranya tentu ada caranya ya. Nah, ini
don't be too specific, not too general. Nah itu bagaimana merumuskan judul itu, jangan terlalu luas, jangan juga jangan terlalu spesifik, jangan juga terlalu general. And then exactly the article should provide good English, ya, good language. Karena itu yang paling utama itu. Kalau dia sudah baca awal-awal dan sudah grammarnya sudah acak-acakan, dia sudah tolak. Nah, jadi penting diperhatikan. Ini hanya beberapa strategi, nanti tentunya itu akan berjalan. Kalau misalnya sudah terbiasa dengan membuat title itu sudah semakin gampang. Ya, kalau note saya di sini saya mengatakan interesting titles will attract the attention of the publishers. Ya, jadi judul-judul yang bagus itu ya tentu itu akan menarik, dan jangan lupa harus sesuai dengan scope daripada jurnal itu. Ya, kalau misalnya dia misalnya jurnalnya itu tentang misalnya Indonesian Journal of Applied Linguistics, berarti dia itu applied linguistics, bukan language teaching. Kalau Teflin itu dia lebih banyak pada pengajaran bahasa Inggris. Jadi pengajaran bahasa Inggris. Jadi kalau kita submit yang bukan pengajaran bahasa Inggris, ya dia tolak pasti. Ya, kalau misalnya Indonesian Journal of Applied Linguistics berarti banyak bahasa boleh masuk, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Ya, jadi seperti itu maksudnya. Ya, nah saya tunjukkan sedikit di sini. Ini kebetulan ini judul yang saya punya. Ya, kebetulan saya punya bidang yang sering saya tulis itu adalah tentang politeness strategy. Nah, ini semua judul sudah terbit ya di jurnal yang berbeda-beda. Nanti kita bisa lihat linknya di mana, bisa langsung di-download. Jadi dilihat di situ bagaimana penulisannya. Nah, seperti ini ya. The use of politeness strategies in the classroom context by English university students. Nah, jadi kalau kita lihat dia tidak terlalu luas, dia juga tidak terlalu spesifik, ya. Jadi ada classroom context, kemudian ada university students. Ini university studentsnya ini yang menjadi ciri khas bahwa yang mau dibahas itu adalah politeness strategies di kelas, dan itu oleh mahasiswa, ya. Nah, ini yang titel ini. Terus yang kedua, promoting a balance of harmony and authority in Indonesian research seminars through politeness strategies. Ya, nah, di sini ada kata balance of harmony and authority. Nah, ini kita mesti membuat title itu harus lincah mengakumulasi diksi yang akan dipakai itu sehingga kelihatan ada sesuatu yang menarik. Nah, misalnya kalau yang pertama ya, misalnya ya politeness strategies itu umum. Nah, kalau misalnya di sini ada a balance of harmony and authority. Kemudian kita fokus pada Indonesian research seminars. Nah, itu ternyata tetap membahas mengenai politeness strategies. Jadi ketika misalnya we promote this title, yaitu kelihatan ada sesuatu yang menarik dari situ. Oh iya, tentang a balance of harmony, authority. Kemudian itu that's about research seminar. Oke, kalau tadi yang di sini adalah university students, ini tentang research seminar. So that must be interesting. Ya. Oke, kemudian yang ketiga ya, ini juga baru terbit. Baru-baru bulan Juni ya, saya lihat edisinya baru terbit kemarin research di Asian EFL Journal. Managing respect ya among English students in social media conversation, WhatsApp chats through polite expression. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa semuanya membahas tentang politeness, ya, tetapi konteksnya beda-beda, dan kami penulis berusaha menyajikan topik itu sehingga tidak monoton. Jadi kalau di atas mengatakan politeness strategies, di sini saya juga mengatakan politeness strategies, tapi ada balance of harmony and authority. Kemudian di sini saya mengatakan respect, ya, something relating to politeness, tetapi mau di manage respect tersebut dengan menggunakan polite expression. Jadi saya tidak lagi mengatakan politeness strategies, tetapi mengatakan polite expression. Dan konteksnya beda-beda. Satu yang di atas ini adalah tentang di classroom, di kelas pengajaran seperti biasa. Terus yang ini adalah di seminar. Terus yang ini adalah di WhatsApp chat. Kan biasanya ya Bapak Ibu ya, chat-chat kita yang di WhatsApp itu adalah sumber data yang bagus sekali itu kalau misalnya mau melihat ya. Nah, Bapak Ibu, title yang saya sajikan ini lebih pada qualitative research. Jadi dia qualitative research. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu lebih banyak kepada action research ya, nanti itu bisa kita formulasikan seperti ini. Karena pada dasarnya ini adalah panduan secara umum dalam membuat artikel. Jadi bisa kita aplikasikan, tidak usah khawatir. Itu Ibu qualitative research. Bagaimana saya adalah action research. Apakah beda? Nah, itu bisa disiasati, saya kira. Ya, jadi ini strateginya tadi. Kemudian affiliation.
ya Bapak Ibu, affiliation ya. Jangan ragu-ragu menampilkan afiliasi Anda di artikel karena itu akan menjadi menjadi reference bagi setiap orang ketika misalnya menyebut nama Anda di Google Scholar, itu nama Anda akan muncul di situ ya. Jadi tidak usah khawatir, tulis secara clear, bahkan lampirkan alamat emailnya di sana. Kenapa? Karena itu nanti akan dijadikan sebagai alat bagi penulis-penulis lainnya untuk menghubungi Bapak Ibu. Jika misalnya ada tulisan yang berhubungan, dan tentu itu akan memperluas ini network kita sebagai seorang penulis. Ya, jadi kita bukan hanya terkenal di sekolah saja, bukan hanya terkenal di kabupaten, di apa dan sebagainya, tetapi whole world. Ya, jadi tulisan kita itu bisa dikenal dan kita bisa dilihat. Oh ya, kalau bicara tentang politeness, ya. There are some of the experts, some of them adalah ini ya. Mudah-mudahan ada nama saya misalnya ya. Ketika orang search mengenai politeness, nama saya bisa muncul di situ. Oh ya, Mahmud. Ya. Oh, ini penelitiannya tentang ini. Kemudian ada juga yang lain seperti itu. Ini kalau one of it. Ya. Terus yang kedua, ini kalau dua penulis Bapak Ibu ya. Nah, sekarang itu diupayakan agar supaya jangan hanya menulis sendiri seperti ini ya. Semakin banyak kita berafiliasi dengan orang lain ya, itu semakin bagus. Itu menunjukkan bahwa ada etos kerja yang bagus karena kita menulis bersama, meneliti bersama. Jadi seperti ini, misalnya saya sama Ibu Aman tadi yang host, moderator juga, saya menulis misalnya ini nama saya, terus penulis yang lainnya juga seperti ini. Nah, urutannya Bapak Ibu, urutannya itu ya yang mana kontribusi yang paling banyak. Ya, misalnya kalau dia di urutan pertama berarti mungkin dia kontribusinya pada artikel itu 75%. Terus yang lainnya mungkin 25%. Nah, bagaimana kalau dia 3 penulis? Nah, ini ya, kalau 3 penulis ya seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini the same affiliation ya, ini semuanya the same affiliation. Boleh Bapak Ibu afiliasinya beda. Ada mungkin di sini Universitas Negeri Makassar. Kemudian kalau Bapak Ibu misalnya mau join menulis, ya mungkin kita di sini mungkin institusinya yang di ini, misalnya SMA negeri apa gitu. Boleh. Jadi tergantung dari bagaimana kita berafiliasi dengan orang-orang lain ya. Nah, semakin banyak di sini, tapi jangan juga banyak sekali Bapak Ibu. Kalau misalnya sampai 5 orang ya mungkin ya bisalah appropriate ya. Saya biasanya lebih pada 2 atau 3 orang. Ya, menulis sendiri sudah dikurangi, tapi berupaya berafiliasi dengan orang lain. Ya, nah, kalau ini yang contoh yang saya tampilkan di sini ini dari student Bapak Ibu ya. Kita mempunyai mahasiswa penelitiannya, kemudian pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah itu kalau mengenai affiliation ya. Nah tentu dengan ditampilkannya kita punya afiliasi di sini, misalnya say for example, ini misalnya English Literature Department, Faculty of Languages and Literature, State University of Makassar. Wah, ini dari Universitas Negeri Makassar ya. Itu berarti suatu bargaining point kepada kita semuanya ya, bahwa oh ya ini adalah tulisan. Nah, tentu harus ada semacam promises bahwa apa yang kita tuliskan itu, apa yang kita tampilkan dalam artikel kita itu betul-betul sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan berguna ya. Nah, dan bisa jadi pertimbangan diterima tidaknya kita punya artikel. Ya, baik. Nah, itu tentang affiliation Bapak Ibu ya. Jadi boleh join dengan beberapa orang. Nah, ini kalau abstrak ya. Kalau boleh saya katakan bahwa abstrak ya, ini abstrak strateginya bagaimana? Number of words ya itu approximately ya 200 and 250 words. Jadi tidak banyak-banyak Bapak Ibu. Saya katakan bahwa abstrak itu adalah the soul of your paper. Ya, your abstract is the soul of your paper because it depicts the main point of your paper. Ya, kok kayak conclusion ya? Enggak juga, bukan kayak conclusion, tetapi itu adalah bagian inti yang dipadatkan. Jadi kalau abstraknya padat, bagus, simple, deceptive simplicity ada di sana, dan itu abstrak itu betul-betul menggambarkan apa yang ada di paper Bapak Ibu, maka itu akan dianggap sesuatu hal yang sangat bagus. Dan orang publisher itu biasanya dia baca abstrak dulu. Ya, when we write down article, sometimes ya ada artikel bagus sekali, ya, but we cannot download the full text. Why? Dia berbayar, ya. I myself, I guarantee that I can write down the article
using that kind of references ya only by using the abstract. Kan abstrak itu memang dia sudah apa namanya istilahnya ya, padat, dan itu adalah the soul of your paper. It depicts the main point of your paper. Jadi abstrak dibuat, ditulis yang paling dengan cara yang paling bagus with clear language ya. Kalau sudah acak-acakan di situ itu berarti bisa jadi salah satu penolakan. Belum kasihan dibaca full teksnya, abstraknya dibaca langsung ditolak. Nah, jadi kalau begitu, abstrak apa saja isinya, that should be the problems in your research. And there will be objectives of the research method, result of the research, significance, and also the keywords. Ini bagian utamanya. Bisa ditulis ini dalam 200 sampai 250 kata. Itu yang paling umum Bapak Ibu. Kalau lebih dari itu saya kira tidak kurang signifikan ya, karena memang abstrak itu kan namanya simple ya, jadi dia harus padat. Saya nggak bisa menulis semuanya Bapak Ibu ini ya. Kalau misalnya semua harus masuk ini, nah dia cuma 200-250 kata, bisa. Ya, we can do it. Ya, inilah istilahnya kita eksekusi kita punya kemampuan berbahasa. Bagaimana kita menggunakan kita punya bahasa Inggris untuk membuat kalimat-kalimat yang bagus dan semua ide kita tertuang di situ. Nah, karena namanya menulis itu Bapak Ibu ya, sebenarnya itu kita betul-betul mengeksplorasi, show up our ability in writing. Jadi gunakan maksimum, betul-betul kita punya kemampuan berbahasa di situ. Nah, yang saya yang saya bold di sini, objective, research method, result, ini yang selalu ada, pasti ada. Sedangkan yang problem dengan significance itu kadang jurnal tertentu tidak harus. Jadi dia tidak harus seperti itu. Ya, tapi ini keywords 4 to 6 words of phrases. 4 sampai 6 kata. Bisa juga frase. Lebih dari itu jangan. Ya, karena apa fungsinya ini keywords ya? For example, when you search in Google Scholar atau di internet atau di mana gitu ya, Anda ketik misalnya polite. Ya, polite misalnya, atau politeness, atau English teaching strategies. Nah, itu yang akan muncul dengan bantuan keywords ini, maka semua artikel-artikel yang berhubungan dengan itu akan muncul. Ya, jadi intinya seperti misalnya cuma mengatakan polite ya, yang politeness strategies juga itu bisa muncul. Jadi penting sekali ada keywords ini, kata-kata kunci daripada kita punya abstrak. Nah, saya tampilkan contoh di sini Bapak Ibu. Oke, saya kasih besar dulu. Yes, oke. Saya lihat dulu bagaimana modelnya ini. Oke, baik. Nah, ini dia. Ini kalau dikalkulasi semuanya ini adalah dia tidak lebih dari 300 kata. Dia tidak lebih dari 300 kata. Jadi dia dia 250 sampai 300 kata. Oke, nah coba kita lihat. Politeness still becomes the magic concern in English language teaching. It is considered dan seterusnya, ya. Nah, itu dia. Kemudian ada keywords-nya, classroom interaction English language teaching, politeness strategies. Nah, jadi 4 sampai 5 kata. Nah, bukan cuma kata ya, bisa juga ini Bapak Ibu frase. Nah, ini untuk membuat ini Bapak Ibu itu diambil dari hasil penelitian kita. Biasanya ini ada yang bertanya, abstraknya dulu Bu dibuat atau papernya? Kalau saya sih biasa itu yang pertama itu saya buat findings-nya saya belakangan. Yang ini findings. The findings from the study. Ini kan nanti ada kalau habis penelitian, habis menulis rampung. Tapi kalau yang lain-lainnya bisa aja kita buat. Karena kita sudah tahu bahwa ada research applied perspective, bagaimana modelnya, dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Contoh lain berikutnya, abstrak 2. Nah, ini tadi mohon maaf Prof. Mohon maaf Prof. Ya. Mohon maaf Prof, mengingatkan waktunya Prof. Waktunya? Oke, baik. Ya, saya langsung cepat nih. Ya, nanti kan ada di pendampingannya sebentar ya. Ininya untuk ini. Yang berapa Bu Amla? Sampai jam 12 Bu Amla? Jam 12. Iya, Prof.
Okay. Ya, saya cepat je. Okay, this is about the third abstract. Ya, ini dari paper yang ini ya, paper yang WhatsApp tadi ya, yang ketiga. Ya, saya lanjut saja dulu. Terus ini, coba kita lihat di sini bahwa abstrak itu yang pertama. Ya, ini politeness still become a major concern. Nah, itu ini kan yang tentang problem. Terus yang merah ini adalah tujuannya. Kemudian yang biru ini adalah semua tentang metodenya. Terus ini the findings from the study dan seterusnya itu adalah findings. Sedangkan yang terakhir ini adalah tentang significance. Ya, jadi ini parts of the abstract. Oke, nah ini introduction. Kalau di introduction ada background, ada research gap, relevant previous studies, research objective, significance of the study, kemudian discussion. Ya, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Di introduction itu paling 2 halaman. Ya, 10 paragraphs, paling banyak 10 paragraf. Yang paling penting di background itu adalah research gap-nya. Apa sih yang penting dari kita punya penelitian, kita punya tulisan? Apa sih bedanya? Kalau sama aja, ya tidak ada sesuatu gitu yang berharga gitu ya. Introduction, ini research gap-nya. Coba kita lihat research gap. Kita katakan di sini, are still important issues to be explored. Still very few studies are focused on the English student strategies. Kemudian saya katakan lagi, the context of studying politeness proposed in the study brings new phenomena of politeness research. Kemudian saya katakan becomes a potential area to observe. Jadi istilahnya Bapak Ibu, kita punya introduction itu berisi janji-janjinya kita bahwa penelitian kita ini bagus. Jadi jangan ragu-ragu memuji-muji kita punya penelitian. Penelitian saya ini bagus, penting. Kenapa? Karena ada aspek penting yang saya bisa tampilkan di sini. Itu tentang research gap. Nanti janji-janjinya di research gap ini akan ditagih di discussion, di bagian penemuan, findings and discussion akan ditagih. Ini ternyata di awal dia bilang penting, ada kontribusinya. Ternyata setelah findings tidak ada. Nah, itu yang tidak bagus. Nah, ini fokus, jadi fokusnya apa? Kemudian signifikansinya ini harus ada ini Bu, Bapak Ibu. Findings of this expected to contribute. Apa kontribusi daripada penelitian? Kalau tidak ada begini biasanya ditolak. Ya. Oke, ini related literature. Ini review only, not a summary. Nah, jangan lupa bahwa review related literature itu bukan summary teori. Ini menurut siapa? Si ini mengatakan ini, si ini mengatakan bukan summary, tetapi ada review. Kalau di review itu berarti di paraphrase. Ya. Jadi misalnya ya, jadi mungkin 1 sampai setengah halaman, clear citation, ya tidak usah banyak heading-headingnya. Dinarasikan saja semuanya. Nah ini contoh ya, sampel review of related literature. Ada semua ini semuanya dikutip tetapi dibahasakan kembali. Kemudian research methodnya, ya jangan pakai banyak headings, data collection procedure, research design, ya tidak perlu. Tetapi harus dinarasikan in the form of narration. Isinya research design, subject, data collection, dan analysis procedure. Dua paragraf cukup. Ya, kalau 2 paragraf ya paling tidak setengah halaman. Nah, ini contohnya ya. Contohnya Bapak Ibu, tidak usah khawatir, nanti saya share ini ke ini PPT-nya nanti akan saya berikan ke Bapak Ibu. Research method 2, kemudian ini jelas ya di mana diadakan, pakai apa caranya koleksi data, terus setelah data itu dikumpulkan, diapain itu data, dianalisis cara apa, itu harus jelas. That must be clear about research method. Harus betul-betul jelas apa yang sudah kita lakukan untuk mengambil data itu. Jadi tidak bisa langsung di-copy begitu saja. Harus ada prosedurnya. Ya. Kemudian ini juga ya, kayak misalnya ini ya, saya katakan the collected data were transcribed and analyzed using the framework bla 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 bla. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik discourse analysis yang terdiri dari ini, data collection, data transcription dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Nah ini findings-nya, contains all of the findings based on the research questions. Kemudian ada thematic analysis. Kalau kualitatif kita pakai ekstrak. Kalau Bapak Ibu pakai ada tabel-tabelnya ya kita pakai tabel. Jadi tabel ekstrak are followed with the analysis. So there should be analysis. Ini sudah banyak findings-nya. Findings-nya itu jangan cuma tabel disimpan di situ, ekstrak disimpan di situ, tapi tidak diapa-apain. Harus dijelaskan. Dan harus jelas mengikuti alur daripada research question-nya kita. Kalau kita punya research question 3 juga yang dibahas.
Biasa begitu, ini pertanyaannya 3, research questionnya 3, tetapi ternyata yang dibahas cuma 2. Mana yang satunya? Apa hasilnya? Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah anu sekali nih. Nah, ini sample of analysis. Ini kalau pakai ekstrak Bapak Ibu ya, ini penelitian sering saya lakukan sama Ibu Amah, karena konteksnya kualitatif. Jadi ada ini data asli, kemudian dari sini kita bisa lihat penjelasan-penjelasannya, dan that must be clear as possible and using a good language ya. Nah, ini discussion itu relation antara teori yang ada di related literature, previous studies in the background, dan juga findings-nya. Nah, seperti itu. Jadi kalau jadi mesti ada seperti ini, looking for the novelty by comparing and contrasting those aspects, finding similarities and differences. Jadi di sini betul-betul kita olah datanya itu. Oke, dari datanya itu saya dapatkan ekstrak segini. Dari data itu apa yang saya temukan, apa yang ditemukan. Kalau begitu caranya harus dilihat apa similarities-nya, apa differences-nya, and pointing clearly about the new findings. Jangan kira-kira Bapak Ibu menemukan, oh ini penemuan baru saya. Dari hasil penelitian saya menemukan strategi pengajaran bahasa Inggris di SMA yang baru. Namanya ini, jangan ragu-ragu mengatakan itu. Jadi ini ya, not only confirming theories. Tidak usah langsung saja, oh ya saya cocok dengan teorinya itu. You can reject, boleh di-reject, reject saja. Kalau saya ini teorinya ini yang biasanya dipakai oleh orang-orang dalam mengajar, tidak cocok. Tapi setelah saya melakukan penelitian, saya bisa reject itu teori. Bisa, tidak apa-apa. Yang penting data Anda lengkap. Makanya dibutuhkan findings-nya itu. Do not hesitate to argue or to reject theories because you have the facts. Tapi harus ada faktanya Bapak Ibu. Tidak bisa sekadar kita mereject begitu saja, tapi tidak ada alasannya. Oke, baik. Ini sampelnya, contohnya. Kemudian ada supporting new findings-nya. Tidak usah khawatir mengatakan, saya takut-takut mengatakan bahwa ini adalah new finding. Tegaskan saja di situ bahwa from this research I found new strategy. Bilang kayak begitu. Ya, jadi spotting the new findings or implication. Kemudian ini contoh-contohnya yang saya ambil dari tulisan-tulisan yang sudah terbit. Ya, kemudian seperti ini Bapak Ibu ya, spotting the new findings or implication. One of the findings which is also relevant is the use of native language. Nah, native language ini tidak ada dalam Brown-Flynn system. Dalam frameworknya Brown-Flynn system itu tidak ada ini. Jadi saya perkenalkan itu. Kita perkenalkan tapi ada datanya yang support. Nah, kalau conclusion is not a summary Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekedar membuat summary. Jadi diparaphrase kembali dan contain important points from the study represented in different ideas of sentences. Dan ada kontribusinya Bapak Ibu. Apa kontribusi dari studi kita? Kemudian for the recommendation for next research. Ini selalu ada ini. Saya sudah meneliti tentang ini. Rekomendasi saya untuk penelitian selanjutnya apa? Apakah bisa langsung diterapkan di lapangan? Strategi pengajaran yang saya dapatkan itu bisa langsung diterapkan di lapangan? Atau perlu penelitian lanjutan? Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini sample of conclusion. Kemudian ini juga sample of conclusion yang saya tunjukkan. Nah, ini significance. That should be like this. Ada significance, ada contribution, ada implication, and also recommendation. Jadi ini ya sepertinya. Coba ya. The findings of the study are also expected to contribute to the literature of politeness research in classic context, in particular, and in nation context in general. However, further studies need to be conducted dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada rekomendasi kita ke peneliti-peneliti selanjutnya. Nah itu harus ditegaskan seperti itu. Nah ini sama. Nah ini references for APA style. Jadi mesti ke APA style Bapak Ibu. APA style ini yang paling sering dipakai. Jurnal-jurnal tertentu menggunakan style lain, tapi tidak usah khawatir karena ada sistem Mendeley. Sekarang ada sistem Mendeley. Mendeley itu adalah aplikasi referensi yang otomatis. Enak sekali kalau menulis pakai Mendeley, tidak akan hilang referensinya di belakang. Ya. Kan biasa begini ya, sudah kutip gitu ya, tapi ternyata mau dibuat daftar pustaka di belakang dilupa di mana disimpan. Tapi kalau pakai pakai Mendeley atau sistem EndNote atau pada sebagainya, sistem aplikasi itu dia tidak akan hilang. Ya, jadi itu penting. Nah, kapan Bapak Ibu menulis artikel dan ada kutipan di teks tapi tidak ada di belakang, itu dianggap plagiarisme. Turnitin aplikasi melacak
plagiarisme itu dia bisa lacak kita punya. Oh ini dia ambil jangankan referensinya Bapak Ibu, ininya saja satu kalimat saja kita ambil, itu dia deteksi bahwa kita ambil, oh ini kalimat ini diambil dari artikelnya si ini gitu. Nah itu adalah plagiarism check. Gitu. Nah ini dia, jadi ini betul-betulnya ada referensinya. Ya saya kira ini yang penting. Boleh silakan bertanya Bapak Ibu, kalau ada draftnya boleh saya mau bahas di sini. Saya biasanya kalau masih jangan-jangan agak susah sih. Tapi kalau misalnya ada kita langsung share di sini, boleh saya langsung perhatikan. Oh ya, oh ini anunya yang kurang. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ada tadi Pak Prof Baharani kan berpantun ya. Kalau saya ini di istilahku publish or perish. Publish, ya Anda publikasi Anda terlihat. Tapi kalau tidak publikasi Anda tidak tahu di mana berada. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru yang saya cintai, yang saya hormati, mari kita publikasi supaya karya kita itu bisa terlihat. Guru-guru di Jawa, guru-guru di Kalimantan bisa tahu, oh ya di Makassar, di Goa khususnya pernah diadakan suatu penelitian mengenai strategi listening misalnya, dan itu ditemukan oleh si ini dan itu sudah bisa dijadikan sebagai strategi yang bagus untuk untuk pengajaran di kelas. Ya, saya kira itu Ibu Anna penjelasan saya secara singkat. Don't worry, I will share this PPT to all of you. Tidak usah khawatir, saya akan yang PPT-nya ini akan saya saya share ke Bapak Ibu sekalian. Boleh dibuka sesi pertanyaan? Baik, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Terima kasih banyak Prof pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, bisa mengetik di kolom chat atau bisa untuk raise hand. Kemudian saya persilahkan untuk bertanya. Baik, Bapak Ibu kami persilahkan. Ada yang mau share barangkali Bapak Ibu? Yang kalau ada artikelnya tidak apa-apa. Artikel itu 8.000 sampai 10.000 kata. 8.000 sampai 10.000 kata. Jadi kalau misalnya itu paling 10 halaman. 10 halaman. Tidak banyak-banyak. Artikel. Oh iya, silakan Pak Kamarudin. Silakan Bapak. Ini ada yang bertanya, Prof, di mana bisa kita masukkan artikel? Apakah ada alamat email? Oh, bisa share screen Ibu Safri Malibu. Ya, Ibu bisa langsung share screen kalau mau menunjukkan artikelnya. Kemudian Prof akan mencoba untuk membahas. Ya. Ya, silakan Ibu, Bapak Ibu yang ada artikelnya, saya siap komentari. Kalau ada yang itu terbentuk di artikel, gampang mediano. Oh ini yang kurang, ini mau ditambah apa? Gitu. Silakan Pak, silakan Bu, dengan senang hati. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh bertanya teknisnya seperti apa? Kalau jurnal-jurnal Bapak Ibu, jurnal itu banyak sebenarnya. Sekarang untuk terhindar daripada jurnal abal-abal, ya kita bisa masuk ke jurnal-jurnal yang dikelola oleh universitas. Jadi pilih jurnal yang dikelola oleh universitas. Jadi kalau universitas yang kelola itu dia terhindar dari yang namanya abal-abal. Karena kalau organisasi kurang ini. Misalnya the journal is organized by one kind of organization, one company, that's not good. But if it is organized by university under the name of the university, ya itu that will be good. Misalnya Teflin memang organization ya. Tapi Teflin itu organisasi yang membawahi banyak universitas dalam pengajaran bahasa Inggris. Jadi dia memang sudah terkenal dan sudah terpercaya gitu. Nah, kalau masalah jurnalnya Bapak Ibu bisa masuk di Google Scholar dulu. Jadi bukan Google-nya, masuk lagi Google Scholar.
Google Scholar baru kita ketik areanya seperti apa. Dan ada juga daftar-daftar yang misalnya masuk di Scopus. Ya kalau yang terindeks Scopus itu termasuk istilahnya ini ya. Scopus pun sebenarnya ada Q1, Q2, Q3. Ya kalau misalnya fokusnya ini kita bisa masuk di SJR. Ya, Scholarly Journal Rank. Ya, SJR itu fokusnya di situ ada banyak jurnal-jurnal yang bisa kita search berdasarkan topik, berdasarkan negaranya. Ya, pilih maki dulu Asia, cari dulu jurnal-jurnal yang ada di situ di Asia misalnya ya. Nah, baru kita cari yang berhubungan misalnya language teaching. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, saya kira TEFLIN itu salah satu jurnal yang bisa jadi tujuannya ya. Bisa ke situ. Ini juga ya, kalau pengajaran bahasa Inggris itu juga bisa selain TEFLIN ya, bisa juga UNM ada saya kira, IJOLE itu International Journal of Language Education itu juga ada. Dan saya kira di setiap perguruan tinggi itu ada jurnal-jurnal berbahasa Inggrisnya. Untuk awal ya Bapak Ibu ya, jangan menganggap bahwa susahnya publikasi, makin dulu publikasi dulu mungkin di level-level yang agak mudah dulu, baru kita berlanjut lagi ke skala nasional, ke skala yang lebih tinggi lagi, ya masuk di Scopus. Karena biasanya begini, yang jurnal yang di Scopus itu ketika dia mau accept kita punya artikel, dia search dulu kita punya publication track record. Ada nggak publikasinya ini orang? Kok tiba-tiba langsung masuk di sini? Jadi dia lihat dulu. Sudah ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Ada yang raise hand, Prof. Sepertinya mau bertanya, Prof, kepada Ibu Ainal Fitriani. Oh iya, silakan Ibu Ainal. Halo Ibu Ainal. Assalamualaikum Kakak Prof. Iya, waalaikumsalam. Senang sekali bisa ketemu dengan Kakak Prof di sini. Teman guru bahasa Inggris. Alhamdulillah. Ya silakan Ibu. Ya, maaf ini agak keluar dulu dari. Boleh. Kan kita harus menulis karya tulis ilmiah. Tapi kan kita harus buat penelitian dulu, Kak, ya kan? Iya. PTK misalnya. Nah, pertanyaan saya, Kak, itu kalau PTK, apakah memang harus dalam bentuk data, figur segala macam, atau bisa enggak bentuk kualitatif seperti metodenya Kak Murni? Iya. Makasih. Iya. Yes, ya makasih pertanyaannya Ibu Ainal. Saya kira itu bagus sekali. Saya kira itu tergantung dari desain penelitian kita. Jadi kalau misalnya kita punya desain penelitian itu adalah kualitatif, maka bentuk datanya itu seperti apa? Ya kalau misalnya dia kuantitatif, ya tentu data yang dibutuhkan itu adalah berupa angka-angka, apakah presentasi atau apa. Jadi tergantung dari desain penelitian kita. Makanya di penelitian kita itu di research method itu that must be clear about research design. Kalau mengatakan desainnya itu adalah kualitatif, tentu expecting data should be qualitative as well. Jadi kalau kualitatif itu berupa data bahasa, ekstrak, bukan angka-angka. Nah, jadi kalau misalnya mix method, ada mix desainnya, ada kuantitatif, ada kualitatif, berarti nanti dilihat yang mana yang pakai kualitatif, yang mana yang pakai yang mana kualitatif, yang mana kuantitatif. Ya kalau dia kualitatif pakai interview misalnya, ya that should be data from the interview. Jadi datanya itu harus clear karena kita mau berbicara berdasarkan pada data kita. Ya, jadi I think that depend on the research design that we create. Ya, Ibu Ainal. Iya. Baik. Makasih. Boleh satu lagi? Boleh. Boleh. Lalu boleh Kak hasil penelitian itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Biasanya kan selalu bilang dengan pendekatan A kita bisa meningkatkan keahlian kemampuan anak-anak dalam berbicara. Ternyata dalam kenyataannya ternyata biasa-biasa saja pendekatan hasilnya. Bu, Oke. Ya, saya suka sekali pertanyaan ini. Kan begini ya, Ibu Ainal dan yang lainnya Bapak Ibu. Biasanya kita itu kan mengusulkan satu metode yang bagus. Metode Jigsaw dalam pengajaran reading itu bagus. Wow, bagus. Tapi ternyata setelah kita penelitian biasa-biasa Ji. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus memanipulasi data itu? Saya katakan tidak. Ya, sepanjang prosedur data collection dan data analysis Anda itu benar dan tepat, Anda boleh mereject teori itu. Anda boleh mengatakan, ternyata tidak terlalu efektif. Kalau saya katakan bahwa itu adalah hasil penelitian, yang lebih tahu itu adalah kita yang melaksanakan penelitian itu.
Jadi boleh saja saya katakan jangan ragu-ragu mereject teori yang ada, ya, sepanjang ada data pendukung yang ada. Kecuali kalau misalnya tidak ada datanya, tidak lengkap datanya, baru kita seperti itu ya itu. Nah, jadi kalau saya bilang sama sama Ibu Enal dan yang lain-lainnya, saya kira tidak harus seperti itu. Itulah kita punya penelitian, hasil penelitian kita. Ya silakan berkreasi dengan penelitian. Dan boleh saja metode yang kita usulkan itu ternyata bagus menurut teori, tapi ternyata di lapangan tidak bagus. Oh, come on. I found new theory. I found new strategy. And this strategy is much better than this one. Boleh, itu lebih keren, Bu. Ya, supaya ada datanya, Bapak Ibu ya. Iya. Ya, itu dia Prof yang teman-teman merasa hambatan. Karena itu jadinya manipulasi data karena pemahaman ada bahwa harus berhasil gitu. Kalau tidak pernah dengar. Kalau menurut saya sih jangan sampai kita melakukan manipulasi data karena itu akan seakan-akan dibuat-buat begitu saja. Kalau menurut saya laksanakan penelitian itu dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur. Kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ya, Anda mengatakan, oh ya metode ini bagus, tapi ternyata hasilnya biasa-biasa. Come on, look at the sample. Siapa tahu sampelnya tidak bagus, sampelnya lokasinya tidak bagus, sampelnya tidak mencukupi misalnya. Oh ini tidak mencukupi sampelnya, cuma misalnya 10 orang saja masih kelas, misalnya 10 orang saja yang diobservasi, 10 orang saja yang diinterview, baru kita langsung mengatakan, oh bahwa dia seperti ini, strateginya bagus. Ternyata enggak, harus ada betul-betul data itu diolah sesuai dengan prosedur dan harus ada yang namanya jenuh. Data jenuh itu artinya itu terus nih jenuhnya, itu terus nih datanya, tidak ada lagi yang lain. Nah kalau sudah jenuh data itu hasilnya, dan kita bisa mengatakan oh iya ini hasilnya seperti ini, gitu. Jadi ya itu barangkali Ibu Enal ya, saya senang dengan pertanyaannya. Ya, jangan ragu ya Prof. Iya, makasih Prof. Iya, terima kasih. Ya Pak, Ibu Enal. Oh ya Prof, ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Untuk yang raise hand, mohon tunggu sebentar. Saya membacakan yang dari grup chat. Dari Ibu Safri Malibu. Apa syarat umumnya sehingga tulisan bisa dikatakan sebuah artikel, Prof? Syarat umum? Syarat umumnya? Ya, iya, syarat umumnya ya mengikuti. Ya, syarat umumnya ya. Umumnya itu dia bentuknya ada outline-nya. Outline daripada artikel itu dan ada suatu penemuan yang diperoleh. Ya. Jadi kalau misalnya artikel itu kan ada yang research based, ada yang opinion saja. Nah, sekarang Bapak Ibu, artikel itu sebaiknya tidak lagi pendapat-pendapat saja yang dikumpul. Itu sudah tidak lagi tuh. Rasio penerimaannya di luar di jurnal itu tidak berterima nih. Sebaiknya dia menggunakan research base. Jadi suatu artikel itu mesti didasarkan pada hasil penelitian. Jadi meneliti terus. Nah, penelitian itu tidak harus tidak harus sampai bagaimana gitu ya. Sambil mengajar, saya sendiri biasa sambil mengajar, saya melakukan penelitian. Nah, seperti itu ya. Apalagi kalau ada metode-metode baru ya, Ibu Ainal, ibu-ibu yang lainnya, ada metode baru dicobakan, kenapa tidak? Ya sebenarnya ini kita menunggu gebrakan metode baru dalam pengajaran bahasa Inggris ya. Saya sendiri di kualitatif ya, kalau misalnya action research ya saya kira bisa gitu ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya Prof dari Ibu Fadliyah SPD. Bagaimana Bu caranya memasukkan jurnal ke universitas? Bagaimana caranya memasukkan jurnal ke universitas? Ya, kalau ada artikel Bapak Ibu, ya artikel sudah dipoles berdasarkan referensinya, sudah dipoles bahasanya, bisa masuki ke websitenya. Jadi buka misalnya IJOLE, International Journal of Language Education. Baru klik di situ manuscript submission. Sekarang Bapak Ibu, hal itu lebih banyak disubmit online. Masih ada yang kirim lewat email, tapi sudah jarang sekali. Rata-rata jurnal-jurnal yang bagus itu, yang Scopus, yang terindeks di luar itu dia menggunakan online submission. Ya, online submission. Online submission maksudnya disubmit online di komputer, di web. Ya, ada juga yang pakai email. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, makasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya ada yang lagi Prof, Ibu Ismayanti.
Kami Ya, persilahkan silakan Ibu. Ibu Ismayanti. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu Ismayanti. Ya, silakan Ibu. Bisa di-unmute, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Senang bertemu dengan Prof lagi. Saya mahasiswa Prof di Pasca. Alhamdulillah Ibu. Senang bertemu dengan Ibu lagi. Iya, barusan saya mendengar penjelasannya Prof bahwasanya penelitian sekarang itu sebaiknya tidak menggunakan lagi pendapat-pendapat, melainkan menggunakan research base begitu. Nah, saya tertarik Prof dengan menggunakan model STEAM yang Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Tapi saya terkendala Prof, bagaimana cara mengintegrasikannya ke dalam bahasa Prof. Mohon penjelasannya Prof. Oh iya, saya kira Ibu butuh metode penelitian ini R&D. Ya, R&D itu research and development. Jadi mengembangkan sesuatu berdasarkan produk itu. Jadi skema itu tadi kita bisa jadikan sebagai pengembangan model. Ya, karena Ibu sebenarnya kan banyak sekali metode penelitian yang kita bisa pakai. Nah, kalau yang seperti itu Ibu cocoknya pakai metode R&D. Nah, jadi R&D itu research and development. Jadi kita mengembangkan sebuah pengajaran berdasarkan skema ini dan kita bisa integrasikan, kita bisa bikin modul. Hasilnya produk dari penelitian kita itu dalam modul. Keren sekali Bu. Ya. Nah, jadi saya kira riset desainnya Bu yang mau dipermantap. Ya. Ya, saya kira itu. Ya, makasih Bu Ismayanti. Satu lagi Prof. Boleh Bu. Kan ada modul yang saya baca Prof. Kalau menggunakan STEAM itu berarti seluruh aspek itu harus masuk, harus ada sainsnya, teknologi kan pasti kita menggunakan komputer, engineeringnya yang kemudian kalau salah satunya tidak masuk itu Prof berarti bukan dikatakan STEAM ya? Iya, karena itu berdasarkan dari berdasarkan STEAM-nya itu kan ada aspek-aspek itu. Jadi dia mesti ada semua Bu, karena itu pengembangan model dengan menggunakan itu. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada yang satu, berarti kurang cocok dikembangkan. Nah, makanya sebelum kita melakukan preliminary observation, cocok nggak kita punya metode itu dipakai di lokasi ini? Nah, seperti itu Bu. Ya, itu Bu jawaban saya. Iya, dan bisa bekerja sama dengan guru lainnya Prof. Bisa sekali. Bisa sekali Bu. Tadi itu ada namanya affiliation ya. Affiliation itu sekarang kalau saya sih jangan menulis sendiri gitu. Sebaiknya itu kita berafiliasi dengan orang lain sehingga itu banyak sekali banyak sekali kontribusi yang kita bisa dapatkan. Jadi boleh 3 sampai 5 orang bekerja sama. Bisa Bu, bisa. Iya. Saya juga bisa Bu. Nanti kita menulis sama-sama. Kita meneliti sama-sama. Saya terima kasih banyak Prof. Saya siap memberikan komentar-komentar, saran-saran. Ya memang Bu, kalau misalnya ada itu artikel biasa saya komentari itu banyak sekali gitu. Ya jangan khawatir dengan ininya. Kan memang begitu. Jadi harus dikoreksi. Alhamdulillah. Makasih. Terima kasih banyak Prof. Sehat-sehat selalu Prof. Sama-sama. Amin. Ya, terima kasih Bu Ismayanti untuk pertanyaannya dan Bapak Ibu sekalian. Masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini? Ibu Huldiana. Ya. Silakan. Ibu Huli, silakan Bu Huli. Prof? Makasih banyak Prof, makasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasanya semangat lagi ini setelah mendengar paparannya Prof tadi. Jadi semangat pengen nulis Prof dengan berafiliasi dengan guru yang lain. Ini tadi related dengan pertanyaannya Kak Ainal. Anggaplah misalnya kita terapkan Jigsaw di reading semua jurnal yang lain mengatakan bahwa itu bagus. Sementara kita melaksanakan penelitiannya itu tidak bagus. Jadi kita bisa mereject semua jurnal yang mengatakan itu bagus. Tapi apakah boleh Prof kalau misalnya 10 artikel atau jurnal yang mengatakan bahwa Jigsaw itu bagus untuk ini sementara kita cuma sendiri. Seperti terima tidak Prof?
Terus yang Begini, kedua Bu. adalah kalau misalnya kita mau submit misalnya kita kalau mau submit jurnal itu bisanya pasti berbayar kan, Prof? Biasanya itu sekitarannya berapa begitu. Iya. Terus yang ketiga adalah boleh tidak Prof nanti kami mengundang dari MGMP Sulsel atau MGMP Goa kah untuk mengundang Prof bagaimana cara menulis PTK yang baik. Karena Oke. kami kendalanya begitu Prof, ingin sebenarnya menulis, teman-teman guru semua mau menulis tapi ya kayaknya pengen ilmu yang ini bagaimana cara menulis PTK yang baik. Kalau kami mengundang boleh tidak Prof ya? Ya. Saya jawab dulu Makasih, pertanyaan Prof. pertama. Pertanyaan pertama Iya, tadi ya, misalnya 10 jurnal mengatakan bagus, terus tiba-tiba Anda datang satu orang penelitiannya tidak mengatakan tidak bagus. Nah, kalau saya katakan begini, bisa saja Ibu mengatakan bahwa itu tidak bagus, yang penting datanya cukup dan memadai. Dan memang ada buktinya. Caranya menulisnya begini, Bu. Some previous studies show bahwa Dijkstra itu adalah begini-begini. But in this context, I found something different. Due to some of the reasons like this, and this, saya menemukan bahwa ternyata metode itu kurang bisa diterapkan karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkan. Seperti itu, Bu. Ya, bisa. Yang penting ada datanya, Bu. Tidak bisa kita bisa mengatakan kurang bagus kalau kurang ini datanya tidak lengkap, prosedurnya tidak lengkap. Nah, itu. Terus apa tadi ya? Yang kedua, apa tadi Bu Huldi? Kalau masalah kebersediaan tadi, saya kira boleh saja, saya siap. Saya sekarang berupaya supaya banyak orang yang menulis. Jadi kalau misalnya diundang untuk itu, insya Allah saya siap. Yang kedua tadi apa Bu Huldi? Saya lupa. Yang kedua, apa tadi? Diundang Prof untuk jadi ya, saya Prof kalau misalnya mau submit begitu berbayar. Begini Bu. Rata-rata jurnal yang bagus itu dia tidak berbayar. Dia tidak berbayar jurnal yang bagus. Tapi tidak berarti bahwa ada jurnal yang berbayar itu tidak bagus. Bukan. Ya, jadi dilihat saja karena ada yang namanya publication fee. Itu ada managing editing proses daripada artikel itu dia pasti butuh ini. Tapi ada yang yang terlewat-lewat bayarannya. Kayak itu ada jurnal itu Man in India itu sampai 10 juta. Nah, kalau menurut saya tidak rekomendasikan yang seperti itu. Kalau misalnya dia 3 juta sampai 5 juta itu make sense gitu. Ada juga yang tidak sampai 1 juta karena itu ada namanya administration ya, administration fee. Ya, jadi kalau misalnya ini carilah jurnal yang tidak berbayar. Tapi kalau misalnya memang agak susah, ada jurnal-jurnal yang available itu bisa kita we can afford that ya sekitar mungkin sampai 3 sampai 4 jutaan. Ya, 3 sampai 5 juta lah. Tapi kalau lewat dari itu saya tidak rekomendasikan. Saya khawatir itu adalah jurnal yang hanya sekedar mencari komersil. Iya. Ya, begitu ya Ibu Huldi. Ya, makasih Prof. Ya, terima kasih banyak Prof atas pemaparan materinya dan atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu antisipasi mengingat jam yang sebentar lagi sudah mendekati jam 12 untuk kita berada di penghujung acara. Kalau begitu saya tutup nih Prof ya acaranya Prof. Ibu Ama dan teman-teman yang lain. Ya, kan itu ada grup yang sudah dibentuk tadi sama Ibu Ibu Ama. Iya Prof. Saya nanti bisa share di situ artikel-artikel yang sudah ada. Share dan kalau materinya Prof ya. Iya, saya bisa share di situ materinya dan juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, insya Allah saya siap. Ya. Ya, Ibu. Iya, Prof. Ya, lanjutkan di grup, Prof. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator dan panitia yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Profesor Murni Mahmud, SPD, M.Hum, PhD, Prof. atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat untuk kami semua, menambah wawasan kami lagi mengenai penulisan artikel ilmiah itu sendiri. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi sejak awal hingga akhir acara ini. Kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata atau candaan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan selama dalam kelangsungan acara terdapat banyak kekurangan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja, kami
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini, mengingatkan kembali untuk mengambil foto kegiatan, bisa mengaktifkan kameranya, kita mengambil sesi dokumentasi. Sudah, Ya. Mak. Oh ya, sudah Prof. Ya. Baik Prof, terima kasih Ibu banyak. Mama, sertifikatnya Oke, nanti Bapak soal Ibu. hari Senin. Iya Prof. Ya, Iya Prof. tanda tangan nanti hari Senin insya Allah saya Ya. usahakan. Insya Allah hari Senin kami membagikan sertifikatnya. Baik, marilah kita tutup acara workshop online kita pada hari ini dalam mengelola dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Mufti Hatur Rahmatul Hansa pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Murni, Ya, boleh juga dibantu buat PTK kali ya Kak ya? boleh. Pokoknya Konsultasi. bisa. Just call me. WA saja gampang ya, atau di Facebook. Ya. Ya, kalau dari Facebook gimana itu gampang Ji. Oh iya Kak. Iya. Oke. Soalnya kadang agak ragu-ragu melangkahnya Kak. Oh, jangan khawatir. Kita harus self confident dulu. Ya, pokoknya maju saja dulu, nanti di belakangan. Kalau misalnya tidak ada artikel dikirim, apa yang ditunggu? Saya tuh begitu prinsipku, kirim saja semuanya ke jurnal-jurnal. Kalau misalnya dia tidak dia tolak, ya itu urusan kedua. Karena kalau saya tidak ada kirim, tidak ada, saya tunggu. Kayak misalnya tahun lalu saya kirim 4, alhamdulillah sudah terbit 3. Tapi kalau saya tidak, kalau tahun lalu tidak kirim, apa saya tunggu? Ya di tahun ini selama pandemi ini kurang-kurang ini karena jarang-jarang ke kelas atau apa gitu ya, jadi kurang-kurang artikel. Tapi saya kemarin alhamdulillah saya kirim 3, nah, jadi ada yang saya tunggu tahun depan. Karena saya kirim 3, kalau saya tidak mengirim artikel, apa mau ditunggu? Iya. Jadi jangan ragu Bapak Ibu, saya sih siap. Kalau misalnya mau konsultasi, boleh dihubungi secara pakai WA kah, atau bisa di Facebook atau di apa gitu. Saya siap-siap. Ayo, saya senang berbagi dengan Bapak. Kita berafiliasi juga dalam penelitiannya. Boleh. Iya, boleh. Nanti penulis kedua atau penulis ketiga. Misalnya ya, Ibu Ainal jadi penulis pertama. Saya bisa gandeng temannya yang lain penulis kedua. Saya penulis ketiga. Begitu. Bisa Bu. Iya. Iya. Ya. Pokoknya jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Menulis saja, tetap lakukan penelitian up to date dan rajin membaca referensi, karena referensi itu yang menjadikan kita bagus dalam menulis. Semakin banyak referensi yang kita baca, rajin membaca buku, membaca artikel, itu semakin luas wawasan kita dalam menulis. Karena itu fungsinya. Kalau misalnya ada kan biasa itu pakai referensi berbahasa Indonesia, pakai referensi dari HTTP, www dan seterusnya, itu jangan nih. Ayo kita download itu jurnal. Nah, jurnal itu banyak sekarang yang bisa kita buka. Kalaupun full text-nya tertutup, ya harus bayar. Abstraknya itu saya masih bisa pakai. Abstraknya saja itu saya masih bisa pakai, saya masih bisa rujuk gitu. Iya. Iya. Dan sekarang kan banyak nih jurnal-jurnal yang menyediakan open access. Open access jurnal itu tidak berbayar. Ya. Jadi mulai kalau nggak bisa dulu langsung internasional Scopus, ya nasional boleh, nasional. Banyak sih yang terindeks di nasional, jurnal nasional. Jurnal nasional bisa yang terindeks di Sinta, bisa di apa gitu. Saya kira tidak masalah Bapak Ibu. Sekarang semangat dulu, semangat menulis gitu, supaya terinspirasi untuk menulis. Ada saja kita kerja aja sehingga tetap up to date. Supaya kita bisa ditahu ininya gitu, kita punya sumbangan ilmu pengetahuan itu seperti apa. Iya. Gimana Bu Ama? Saya kira putus misu. Ini udah di luar Prof, sudah ini luar jadwal. Prof, tapi kok tiba-tiba putus ki Prof.
Oh Mohon begitu. maaf kalau tiba-tiba putus karena nanti. Oh iya. Iya. Oke. Ya baiklah kalau begitu. Kalau ya di grup. sekedar sharing ini, jadi nanti kita chat langsung di grup. Kalau misalnya ada yang minta, saya sebenarnya mengharapkan ada artikel tak. Oh artikel tak langsung di sini saya lihat. Oh ini judulnya mau dianu nih. Abstraknya kurang ini. Introduksinya mau ditambah. Diskusinya tidak ada ininya. Saya mau begitu supaya langsung dideteksi gitu. Karena nanti bisa kita banyak komentar itu. Kalau ada itu berwujud artikel. Kalau masih di sini, masih di otak kita, saya mau berikan begini, sebenarnya itu masih kurang ini. Iya. Ya, makasih ya Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya, alamat email saya murnimahmud@unmacid, boleh di-chat di situ. Boleh juga di-add di Facebook, nama aku sama Murni Mahmud. Bisa di-add di situ, bisa juga nanti kalau misalnya ada ada Ibu Fuldi atau Ibu Ainat yang sudah kenal di sini, ya selalu Bapak Ibu saya dengan senang hati berbagi, ya. Ya saya juga terima kasih nih sama Ibu tadi Ibu Huldi, ya sudah lihat Ibu Huldi, ya atas ininya sehingga bisa merangkul teman-teman guru-guru bahasa Inggris yang ada di dua sehingga bisa join. Ya makasih Ibu Amang, saya kira cukup. Ibu. Iya Prof, sama-sama Prof. Iya Prof. Baik, saya akhiri meeting kita kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Prof. Saya ending.